Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang hadis-hadis tentang memberikan hutang. Baiklah, sebelum mempresentasikan makalah kami, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok dari makalah kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Febri Setiawan dengan NIM 19531042 dan Esvina Febiola 19531040, dan yang terakhir yaitu saudara Indah Yunianti dengan NIM 19531055. Baiklah, materi yang pertama ini akan saya sampaikan terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Febri Setiawan, NIM 19531042. Yang bab pertama yaitu tentang latar belakang masalah. Kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang dilakukan manusia setiap hari. Jadi bermuamalah adalah sesuatu hal yang harus diperhatikan bagi siapapun, khususnya kaum muslimin. Agar kegiatan muamalah tersebut dapat menghasilkan rezeki yang halal. Dalam muamalah ada yang namanya jual beli, kadang kala berjumpa dengan yang namanya hutang piutang. Sering kali hutang piutang merupakan sesuatu hal yang dianggap sepele oleh masyarakat. Padahal kegiatan bermuamalah, khususnya hutang piutang, sudah ada dalilnya. Dalil ayat dan hadis yang mengatur tentang hal tersebut. Nah, maka dari itu, tujuan kami membuat makalah ini adalah supaya kita pada mengerti bagaimana hutang piutang dalam pandangan ayat Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada makalah ini adalah yang pertama yaitu pengertian hutang piutang atau al-qard. Yang kedua, apa saja keutamaan orang yang memberikan utang. Yang ketiga, apa hukum hutang piutang atau al-qard. Yang keempat yaitu apa saja rukun dan syarat hutang piutang atau al-qard. Yang kelima yaitu apakah ada batasan waktu dalam al-qard atau hutang piutang. Yang terakhir yaitu yang keenam, apakah boleh mempercepat pelunasan hutang. Nah, selanjutnya yaitu tujuan penulisan makalah. Tujuan dalam penulis makalah ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengertian hutang piutang. Yang kedua, untuk mengetahui keutamaan orang yang memberi hutang. Yang ketiga, untuk mengetahui hukum hutang piutang atau al-qard. Yang keempat, untuk mengetahui rukun dan syarat hutang piutang atau al-qard. Yang kelima, untuk mengetahui batas waktu dalam al-qard. Yang keenam, yang terakhir yaitu untuk mengetahui mempercepat pelunasan hutang. Baiklah, yang materi selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian hutang piutang atau al-qard. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata utang berarti uang yang dipinjam dari orang lain, kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Sedangkan kata utang ialah uang yang dipinjamkan kepada orang lain atau dapat ditagih dari orang lain. Pada dasarnya utang piutang ini adalah bentuk tolong menolong, karena debitor atau orang yang berhutang akan tertolong dalam pemulihan kebutuhan kreditor orang yang memberi utang.
Utang piutang dalam kajian fikih sering disebut al-qardu. Berasal dari kata al-qarda yakri du qordaan. Al-qardu secara bahasa artinya adalah al-qardu atau memotong. Dinamakan demikian karena pemberi utang atau mukrid al-mudin atau debitor memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada si pengutang. Qard dilihat dari maknanya, yaitu qard identik dengan jual beli karena akad qard mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada orang lain. Secara bahasa, qard berarti bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara istilah, qard merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya. Secara umum, makna qard mirip dengan jual beli karena ia merupakan bentuk pengalihan hak milik harta dengan harta. Ia pun memasukkan dalam jenis akad salaf atau tukar menukar uang. Para ulama mengatakan bahwa qard adalah jual beli itu sendiri. Lain halnya dengan Imam Al-Qurafi yang membedakan qard dari jual beli dalam 3 prinsip syariah. Yang pertama, prinsip riba, yaitu apabila transaksi qard berlangsung dalam komoditi ribawi, yaitu barang-barang yang ditakar dan ditimbang menurut Hanafiyah dan Hanabila, atau dalam salah satu pendapatnya yang sahih, atau nakdain atau emas dan perak, dan makanan pokok menurut Malikiyah atau nilai dan makanan menurut Syafi'iyah. Yang kedua yaitu prinsip muzabanah, yaitu jual beli barang yang sudah jelas dengan yang belum jelas dan barang sejenis. Yang ketiga yaitu prinsip jual beli yang tidak ada di tangan seseorang, yaitu apabila berlangsung pada komoditi mithliyat. Adanya perbedaan di atas disebabkan oleh keinginan untuk menjaga kepentingan masyarakat dan memudahkan mereka dalam melakukan kebajikan antara sesama. Karena itu, qard diharamkan apabila tidak dimaksudkan untuk usaha kebajikan. Misalnya, qard dilakukan untuk menarik keuntungan pemberi pinjaman. Utang piutang atau pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam bab ke-13 buku KUH Perdata. Dalam pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan, pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Dengan kata lain, utang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama, atau seorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah uang yang dihutang. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang keutamaan orang yang memberi utang. Ajaran agama Islam membolehkan utang karena hutang adalah bagian dari tolong-menolong sesama manusia atau habul minannas, sebagaimana dalam beberapa surat dan ayat dalam Al-Quran.
serta hadis berikut ini. Yang pertama yaitu dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya yaitu, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam melakukan kejahatan dan kerusakan. Yang kedua dari surat At-Takhabun ayat 17 yang bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Yang artinya yaitu, jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha pembalas jasa bagi Maha penyantun. Surat At-Takabun ayat 17. Selanjutnya yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya yaitu, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kami dikembalikan. Surat Al-Baqarah ayat 245. Surat selanjutnya yaitu surat Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi tentang Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Yang artinya yaitu, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan atau balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Surat Al-Hadid ayat 11. Surat selanjutnya yaitu dari surat Al-Hadid ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Yang artinya yaitu, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Surat Al-Hadid ayat 18.
Baiklah, selanjutnya dari surat Al-Maidah ayat 12 yang berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhumus naini asyara naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayyiatikum wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil, yang artinya, dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menghapus dosa-dosamu, dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Surat Al-Maidah ayat 12. Baiklah, selanjutnya yaitu dari surat Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus sholata wa atuz zakah wa qradumlaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'dama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, yang artinya yaitu maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasan di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Surat Al-Muzammil ayat 20. Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan qard atau memberikan hutang kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi muqrid atau orang yang memberikan hutang. Islam menganjurkan umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi hutang. Dari sisi muqtarid, hutang bukanlah sesuatu yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berhutang dengan tujuan memanfaatkan barang atau uang yang dihutangnya itu untuk menunaikan kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya. Dari banyak ayat yang menyinggung tentang pinjaman atau hutang di atas, hal itu menunjukkan bahwa hutang atau baik yang sifatnya hablum minannas maupun hablum minallah mempunyai kedudukan yang penting sehingga perlu diatur dengan baik tata cara dan perlakuan dalam Islam. Yaitu menurut hadis. Yang hadis pertama yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man nafasa an
mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahumlahu fid dunya wal akhirati wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi aunil akhi. Yang artinya itu dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meringankan sebuah kesusahan atau kesedihan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seseorang, Allah pun menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Dulu Abu Qatadah pernah memiliki piutang pada seorang. Kemudian beliau mendatangi orang tersebut untuk menyelesaikan utang tersebut. Namun ternyata orang tersebut bersembunyi, tidak mau menemuinya. Lalu suatu hari kembali Abu Qatadah mendatanginya. Kemudian yang keluar dari rumahnya adalah anak kecil. Abu Qatadah pun menanyakan pada anak tadi mengenai orang yang berutang tadi. Lalu anak tadi menjawab, "Ya, dia ada di rumah sedang makan khoziro." Lantas Abu Qatadah pun memanggilnya, "Wahai fulan, keluarlah, aku dikabari bahwa engkau berada di situ." Orang tersebut kemudian menemui Abu Qatadah. Abu Qatadah pun berkata padanya, "Mengapa engkau harus bersembunyi dariku?" Orang tersebut mengatakan, "Sungguh, aku adalah orang yang berada dalam kesulitan dan aku tidak memiliki apa-apa." Lantas Abu Qatadah pun bertanya, "Apakah betul engkau adalah orang yang kesulitan?" Orang tersebut berkata, "Iya, betul." Lantas dia menangis. Abu Qatadah pun mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi yaitu, "Man nafasa an gorimihi au maha anhu kana fi dillil fi yaumal qiyamah." Yang artinya itu, barang siapa memberi keringanan pada orang yang berutang padanya atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan arsy di hari kiamat. Hadis dari riwayat Syekh Sya'ib Al-Maut mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu Rabbi ma kuntu yu'tabi rajulin yaumal qiyamati fayaqulullahu duru fi amalihi Rabbi ma kuntu malu khairan ghairu annahu kana limalun wa kuntu akhalitun nasa faman kana musira yassartu alaihi wa man kana musira andartuhu illa maisarah
Qalallahu azza wa jalla annal haqqa may yassara faghfarolah. Artinya yaitu ada seseorang didatangkan pada hari kiamat. Allah berkata, yang artinya lihatlah amalannya. Kemudian orang tersebut berkata, wahai Robku, aku tidak memiliki amalan kebaikan selain satu amalan. Amalan dulu aku memiliki harta, lalu aku sering meminjamkannya pada orang-orang. Setiap orang yang sebenarnya mampu untuk melunasinya, aku beri kemudahan. Begitu pula setiap orang yang berada dalam kesulitan, aku selalu memberinya tenggang waktu sampai dia mampu melunasinya. Lantas Allah pun berkata, yang artinya aku lebih berhak memberi kemudahan. Orang ini pun akhirnya diampuni. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Syuaib al-Maut mengatakan bahwa hadis ini sahih. Al-Bukhari pun membawakan sebuah bab dalam kitab sahihnya, yaitu memberi kemudahan bagi orang yang lapang dalam melunasi utang. Lalu setelah itu beliau membawakan hadis yang hampir mirip dengan hadis di atas. Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, talaqqatil malaikatu ruha rajulim mimman kana qablakum qalul amilata minal khaira syai'an qala kuntu amuru fityani ayundiru wa yattakhjaraju anil musiraka qala fatajawaju anhu, yang artinya yaitu beberapa malaikat menjumpai ruh orang sebelum kalian untuk mencabut nyawanya. Kemudian mereka mengatakan, apakah kamu memiliki sedikit dari amal kebaikan? Kemudian dia mengatakan, dulu aku pernah merintahkan pada budakku untuk memberikan tenggang waktu dan membebaskan utang bagi orang yang berada dalam kemudahan untuk melunasinya. Lantas Allah pun memberi ampunan padanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2077 dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, yaitu barang siapa memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan dia akan dinilai telah bersedekah. Jika utangnya belum bisa dilunasi lagi, lalu dia masih memberikan tenggang waktu setelah jatuh tempo, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipat nilai piutangnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Majah, At-Tahabri, Al-Hakim, Al-Baiki, Syekh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahih nomor 86 mengatakan bahwa hadis ini sahih. Begitu pula terdapat keutamaan lainnya. Orang yang berbaik hati dan bersabar menunggu untuk utangnya dilunasi, niscaya Allah akan mendapatkan ampunan Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Kana tajirun yudabinun nas fa idzaral mu'siron qala li fityanihi tajawaju anhu la'allahu
la'allahu an yatajawaja anna fatajawajallahu anhu, yang artinya itu dulu ada seorang pedagang biasa memberikan pinjaman kepada orang-orang. Ketika melihat ada yang kesulitan, dia berkata pada budaknya, "Maafkanlah dia," artinya bebaskanlah utangnya. Semoga Allah memberi ampunan pada kita. Semoga Allah pun memberi ampunan padanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2078. Juga terdapat dalam hadis dari Abdullah bin Ja'far, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al da'ini hatta yaqdiyainahu ma lam yakun fi ma yakrahumullah." Yang artinya yaitu Allah akan bersama atau memberi pertolongan pada orang yang berhutang yang ingin melunasi hutangnya sampai dia melunasi hutangnya tersebut selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2400. Syekh Al-Albani mengatakan sahih. Yang ketiga atau yang selanjutnya yaitu menurut ijma, para ulama sepakat bahwa qard boleh dilakukan atas dasar bahwa tabiat manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan. Oleh karena itu, meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan kepada saudara Espina Febiola. Kepada Espina Febiola saya persilakan.